Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menggemparkan di mana seorang ustadz dari Semarang murtad dan menjadi Kristen. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini dan semoga teman-teman mendapatkan pencerahan ya. Selamat malam buat teman-teman, kawan-kawan yang ada di live ini. Saya sampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kabar sukacita di mana Tuhan Yesus Kristus telah menolong saya, menolong kami. Bahkan seperti yang disampaikan kepada Pak Yusuf Manubulu tadi, boro-boro Bapak saya ini tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan menurut pandangan saya pada waktu itu, saya nggak tahu itu ada agama Kristen ataupun agama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang saya tahu, di saat saya ini diarahkan oleh orang tua saya, orang tua kami, yang menurut saya pada waktu itu orang tua kami, orang tua saya ini takut kepada Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi, yang pada akhirnya saya ini betul-betul tidak tahu Tuhan itu siapa. Oke, latar belakang saya dilahirkan di Jawa Tengah, di daerah Semarang bagian selatan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saya teringat di saat saya menyaksikan cinta kasih Tuhan ini, di saat simbah Yai saya, Yai Marbun, dan simbah Nyai Siti Rusmi, itu simbah saya yang luar biasa, yang dari kecil mengudang-udang saya, yang mengelu-elukan saya, walaupun cucunya tidak hanya saya. Simbah saya ini punya anak 7, salah satunya bapak saya yang diberi nama oleh simbah saya, simbah Yai Marbun ini, Hisam Samsi, dan menikah dengan ibu saya yang namanya Ibu Kasmanah. Kalau bapak kelahiran tahun 1932, ya. Bapak punya anak, punya putra dan putri, ada 7. Tetapi anugerah Tuhan, 7 dipanggil Tuhan, 3 menjadi ada 4. Yang sulung kelahiran tahun 68, saya nomor 4, ya, saya lahir di tahun 70-an, ya. Dan pada waktu itu saya hanya merasakan kasih yang daripada orang tua saya, bahkan simbah saya, karena simbah saya ini luar biasa, ya. Bahkan menurut adat orang Jawa ini, kalau bapak ini kelahiran tahun 32 tetapi ragil yang nomor 7, ya. Kalau orang Jawa bilang ragil hidupnya, keluarganya bersama dengan simbahnya. Nah, dikarenakan anak yang ragil ini, Bapak Hisam Samsi, bapak saya ini punya anak 7 tinggal 4, tetapi yang laki-laki hanya saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu saya merasakan kasih yang begitu luar biasa dari simbah saya. Bahkan saya rasakan dalam mengasihi saya, menimang-namang saya ini
beda dengan cucu-cucu yang lain. Bahkan saya masih ingat betul beliau berkata, ini yang menjadi generasi keluarga Simbah Yai Marbun ya, nanti menjadi bekalnya di sini. Pada waktu itu saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikarenakan kami masih kanak-kanak dan saya merasakan bahwa apa yang diperlukan oleh saya menurut orang tua saya, bahkan simbah saya dan orang tua saya ini mendidik saya ini takut kepada Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi seperti keyakinan yang pada waktu itu imani. Dibuktikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dibuktikan bahwa saya ini dimasukkan sekolah, tidak hanya di sekolah sekuler, tetapi di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren pada tahun 80-an, Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Dan di situ, di samping saya di pondok pesantren, saya juga sekolah sekuler juga, dan saya mendapatkan pelajaran demi pelajaran yang menurut saya ini mesti aku harus takut, mesti aku harus betul-betul jangan sampai saya ini mengecewakan orang tua saya ataupun simbah saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya di pondok pesantren tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi saya dari tahun 80-an sampai 87, 88, Bapak Ibu. Dan di dalam pondok pesantren itu kami belajar apa yang diajarkan oleh para ustadz ataupun para pemimpin yang ada di pondok pesantren tersebut. Dan saya masih ingat betul bahwa ada salah satu pengajar yang mengarahkan saya untuk memfokuskan dalam pembelajaran tartil, cara membaca Al-Quran dengan benar dan fasih ataupun dengan nada yang merdu, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua untuk mendalami dakwah ataupun dai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Bahkan tahun demi tahun kami belajar sungguh-sungguh. Bahkan dikarenakan saya lebih condong, lebih fokus ke tartil dan dakwah pada waktu itu, dai, saya juga belajar dengan intensif khotbah-khotbah ataupun dakwah-dakwah. Menurut saya tahun itu ada dai yang terkenal, yang kondang ada di Indonesia ini tahun-tahun segitu dengan inisial ya, dengan nyanyinya yang luar biasa ya. Dan yang kedua ya, yang membuat saya ini semakin menggelora, semakin menggebu-gebu mendalami pengajaran-pengajaran ataupun mendengarkan khotbah-khotbah dai-dai yang beliau ini sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di saat kami ini belajar lebih sungguh-sungguh lagi cara membaca, cara dakwah, cara dai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lebih intensif Bapak Ibu. Bahkan kalau menurut saya pada saat ini saya katakan mengakibatkan pikiran yang ekstrim Bapak Ibu. Tidak hanya fanatik Bapak Ibu. Kalau menurut saya fanatik itu luar biasa baik. Tetapi saya sampaikan dengan jujur, ke arahnya sudah ke arah ekstrim Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setelah saya merasakan dan saya mengalami keekstriman itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
respon saya pada waktu itu, saya semakin benci kepada orang yang tidak Islam, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi di saat saya mendengarkan khotbah-khotbah, orean-orean, kajian-kajian yang disampaikan oleh salah satu yang menjadi pandangan, yang menjadi panutan saya pada waktu itu. Bahkan pernah mengatakan salah satunya, sering orang yang seagama dengan saya ini lari ataupun pindah dari agama yang lain, ataupun saya sebut pada saat ini Kristen, hanya dengan sebungkus Indomie, sebungkus nasi, satu dus nasi, satu dus Indomie, satu piring nasi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Atau bahkan ditambah-tambahi, diganti imannya dengan makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat daripada pandangan kami, pikiran kami ini ekstrim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti tadi yang saya katakan, saya membenci, atau bahkan saya melihat orang Kristen saya menjadi benci. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saking ekstrimnya saya mencoba mengganggu gereja. Saya selalu membuat gereja ini tidak nyaman, atau bahkan saya ini merusak gereja. Kalau di dalam kehidupan saya pada waktu itu, di dalam daerah kami pada waktu itu, tahun-tahun 89, 88 belum ada gereja, Bapak. Tetapi mulai awal tahun 90-an, 91, 92, mulai ada gereja di sana. Bahkan jujur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat saya ekstrim itu, betul-betul saya ini merasakan, menikmati keyakinan saya. Menikmati apa yang menjadi pengajaran demi pengajaran, ataupun apa yang menjadi pengertian demi pengertian yang diajarkan oleh dai-dai pada waktu itu. Itu malah yang lebih banyak mengisi pikiran saya, mengisi, membentuk, bahkan mendoktrin pikiran saya, agar supaya kami ataupun saya ini lebih menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan di tahun 89 sampai 92, 93 itu, saya merasakan yang seharusnya saya masih punya masa depan yang cerah, masa depan yang baik, tetapi waktu-waktu saya mengikuti ajaran-ajaran ataupun doktrin-doktrin yang saya dapat dari pembicara-pembicara yang ada di luaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang yang menjadi latar belakang kami ini. Saya harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Sekali lagi, saya dilahirkan dari keluarga yang taat beragama. Taat menjalankan adat istiadat, agar supaya kehidupan hari lepas hari itu baik adanya.
Tetapi di saat saya belajar, di saat saya mendengarkan kajian-kajian, di saat saya ini melihat orang-orang yang dimurtadkan, kalau pada waktu itu berkata sedemikian rupa, saya benci, saya merusak, saya mengganggu. Kalau saya boleh katakan, jikalau orang Kristen susah, pada waktu itu saya malah senang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat saya ini menjadi percaya kepada Kristus? Ibu Saudara yang terkasih, tahun 89, 90, 91, 92, 93, 3-4 tahun itu yang seharusnya saya ini mesti fokus terhadap pelajaran-pelajaran yang membangun kehidupan bangsa untuk cita-cita orang tua saya, simbah saya pergunakan sedemikian rupa. Tetapi kami menyia-nyiakan, kami dibawa, digiring oleh pengajaran-pengajaran yang seyogyanya itu tidak harus saya terima dengan akal sehat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 3-4 tahun itu saya mengalami, Bapak, Ibu, Saudara, titik jenuh di dalam hidup kami, di dalam hidup saya, di masa muda saya, yang seharusnya saya bisa bermanfaat, saya bisa berbuat baik, tetapi saya gunakan untuk mengganggu orang lain, mengganggu, lebih-lebih mengganggu orang yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang menciptakan khalik langit dan bumi. Di titik itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengalami Roh Kudus. Walaupun saya itu pada waktu itu nggak tahu Roh Kudus itu apa, Tuhan yang benar itu apa, tetapi pada waktu itu, Bapak, Ibu, saya didorong dengan keras oleh Tuhan, saya yakini, yang menciptakan khalik langit dan bumi, untuk saya ini harus mengkaji kembali, saya harus belajar kembali, saya harus meneliti kembali, saya harus kembali kepada ajaran Al-Quran yang menjadi acuan di dalam hidup kami atau saya di umat-umatnya ini. Bahkan saya mesti harus selidiki demi selidiki. Saya harus belajar demi belajar, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Saya buka, saya teliti di dalam Al-Quran. Saya cari tentang ketuhanan. Saya cari Tuhan. Saya cari wujud Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu? Jujur, di saat saya ini mencari, meneliti, mencari Tuhan di dalam kitab suci yang saya imani pada waktu itu, saya tidak menemukan Tuhan yang jelas. Tuhan ada di sana,
Tuhan ada di atas, Tuhan ada di awang-awang. Pada waktu itu saya mengimaninya. Yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran saya mencari. Ada beberapa hal, tapi yang sangat merema ini yang kedua. Untuk Tuhan sebetulnya itu menciptakan umatnya, menciptakan umat manusia itu sebetulnya apa? Bagaimana? Dan saya temukan beberapa ayat yang mengatakan di surat atau di GS 53 An-Najm ayatnya yang ke-45. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih saya, ini yang saya cari betul di muka bumi ini, ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kelak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ketemukan ayat yang kedua. GS 2 surat Al-Baqarah ayatnya yang 223 Bapak Ibu. Di dalamnya yang isinya istri seperti ladang, istri seperti ladang, sebagaimana laki-laki ataupun suaminya mau menghendaki, yang memiliki kuasa otoritas yang besar itu dari suami. Dan saya bandingkan Bapak Ibu pada waktu itu, saya selidiki, saya belajar di dalam surat An-Nisa GS 4 ayat yang ketiga. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Nah di GS 4 ayat yang ketiga ini An-Nisa ini berkata, laki-laki menyenangi perempuan jikalau mampu boleh lebih daripada satu. Wah boleh, 3 boleh, 4 boleh. Ini yang merema di dalam hidup saya Bapak. Karena di saat saya gundah, di saat saya kepengen kembali di dalam kejenuhan saya harus menjadi keluarga yang baik-baik. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di 2 ayat ini Bapak Ibu merema di dalam hati saya. Ternyata kontradiksi dengan berlawanan dengan surat yang pertama yang saya bacakan tadi, GS 53 surat An-Najm ayatnya yang ke-45, yang mestinya betul-betul yang saya bilang tadi, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan satu pasang. Ini istihad saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya dikuatkan oleh dorongan kuat di dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini dari sisi Al-Quran Bapak Ibu. Jikalau saya tidak menemukan surat-surat yang berlawanan, surat-surat yang kontradiksi, menurut saya Bapak Ibu, bisa jadi saya ini tidak belajar ataupun saya ini tidak melihat sungguh-sungguh mencari pengajaran-pengajaran yang saya musuhi itu, agama yang saya musuhi itu.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya di saat saya ini beristihad, banyak ayat-ayat yang kontradiksi, yang tidak cocok untuk kehidupan yang baik di muka bumi ini. Akhirnya saya belajar. Saya mencari orang yang percaya kepada Tuhan yang saya musuhi itu. Saya belajar Alkitab. Tapi sebelum itu, kenapa saya mesti harus belajar? Kenapa pada malam hari ini saya merasakan, loh kok keluarga, kok suami istri? Karena jujur Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari simbah saya, Simbah Yai Marbun dan Nyai Siti Rusmi dan bapak saya Hisam Samsi dan bapak dan ibu Kasmana. Dan saudara-saudara yang lain Bapak Ibu. Saudara-saudara orang tua saya. Saudara-saudara simbah saya. Tidak ada Bapak Ibu yang punya istri lebih daripada satu Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu ini saya belajar, walaupun saya pada waktu itu belum tahu kebenaran yang benar itu bagaimana, tapi saya melihat dari keturunan yang menurunkan saya ini tidak menyerminkan atau tidak mengikuti ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikarenakan pada waktu itu saya belajar tentang masalah keluarga, walaupun pada waktu itu saya belum menikah Bapak Ibu. Bahkan saya belum kepingin mencari pasangan Bapak Ibu. Tetapi saya belajar. Jikalau betul-betul saya nanti di kemudian hari saya jadi dai atau jadi pendakwah yang seperti yang diinginkan simbah saya, bapak saya harus bisa menjelaskan, saya harus bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Dan akhirnya saya belajar di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Dikarenakan saya sebelumnya ya sering mengganggu gereja, sering merusak properti gereja. Saya datangi gereja ada 3 tempat itu. Tidak seperti yang saya duga, ternyata pada takut sama saya. Pedih ya. Karena pada waktu itu ya, saya ini memang apa ya? Ya bisa dibilang mangas gitu ya, bisa dibilang nggak kenonan bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, nggak bisanan, ya, dicentok sedikit, diganggu sedikit, ya, balasnya banyak. Itu saya Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Suatu ketika saya ketemu satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Di situ walaupun was-was dia mau menerima saya. Apa yang saya inginkan, saya pinjam Alkitab, saya dipinjemi dan saya belajar sendiri. Dan di Alkitab, kitabnya orang Kristen, ya, di situ yang pertama saya temukan tentang ketuhanannya orang Kristen. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah ke surga, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Mutlak Bapak Ibu.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di saat saya pelajari dan saya seimbangkan dengan ayat yang ketiga tadi di QS tadi tentang kehidupan rumah tangga. Dan saya temukan kitab Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18 ke-19, di situ dikatakan istri mesti tunduk kepada suami, bahkan suami mengasihi istri. Kontradiksi dengan QS 2 Al-Baqarah ayatnya yang 223 tadi. Diibaratkan di situ istri diibaratkan seperti ladang, sebagaimana seorang suami mau. Sangat berbeda Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sangat berbeda Bapak Ibu. Di Alkitab mengatakan istri tunduk kepada suami. Bahkan suami itu mengasihi istri. Ada chemistry yang baik. Ada hubungan yang baik Bapak Ibu. Tidak semaunya sendiri. Tidak semaunya sendiri Bapak Ibu. Tetapi di GS 2 ayatnya yang ke 223 tadi tidak muncul chemistry yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-1. Di sini dikatakan tunduk kepada firman supaya bertobat. Jadi istihad saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat saya mempelajari, saat saya meneliti ayat-ayat tersebut, saya mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan di saat saya menyelidiki, membaca kitab suci dari orang Kristen itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari ayat-ayat yang kontradiksi yang saya temukan di dalam Quran dan ayat-ayat yang mendamaikan, mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam Alkitabnya orang Kristen ini, membuat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jujur Bapak Ibu, iman saya ini goyah Bapak Ibu. Iman saya ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saya bangun dari kecil, saya belajar dari Iqra, saya belajar membaca, saya tartil, saya belajar Bapak Ibu untuk latihan dai Bapak Ibu. Di titik itu sampai puncaknya. Di situ sampai puncaknya Bapak Ibu Saudara. Jujur, dengan berat hati saya sampaikan kepada
diri saya sendiri pada waktu itu. Saya harus memilih dari antara satu ini, Bapak Ibu. Dan saya katakan pada waktu itu, saya tinggalkan agama Islam dan saya masuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jujur, yang namanya agama apa pada waktu itu sebelum saya ini tinggalkan agama Islam ini, saya ini nggak tahu. Yang saya tahu itu agama hanya Islam pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saya dari kecil, Bapak Ibu, tertanam di pikiran saya, tertanam di dalam hati saya ini, bahwa hanya Islam yang menjadi agama saya pada waktu itu yang dapat menyelamatkan kehidupan saya bisa di saat kami atau saya ini mati, saya bisa masuk surga. Tetapi di saat saya belajar demi belajar, saya belajar. Ya. Setelah saya merusak properti atau merusak gereja atau menyalahi, memfitnah, ya, orang Kristen pada waktu itu yang percaya kepada Tuhan, yang kepengen mengembangkan di daerah tempat di mana saya lahir pada waktu itu. Dengan kerasnya, saya di depan tadi saya katakan, menjadi ekstrim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah saya tinggalkan agama Islam dan masuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada tantangan demi tantangan yang saya hadapi. Tantangan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tua saya. Karena di saat saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, simbah saya ini sudah diambil Tuhan, sudah menghadap Tuhan, sudah wafat, sudah meninggal. Simbah Kakung dan Simbah Putri sudah meninggal semua. Sudah dipanggil Tuhan semua, tinggal Bapak sama ibu saya. Saya mendapat tantangan dari keluarga saya, dari Bapak khususnya sama ibu saya, yang menggadang-gadang saya ini sebagai generasi penerus, generasi penyangga keluarga. Saya anak laki-laki, mesti saya harus bekerja keras untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan keluarga atau orang tua saya. Tetapi di saat saya tinggalkan agama Islam dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menurut orang tua saya sangat-sangat mengecewakan orang tua saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun saya dikatakan saya mengecewakan, tetapi bagian-bagian kitab suci saya harus konsekuen memegang sebelum saya ini mengambil keputusan. Dalam kebenaran firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan harus memikul salib. Di titik itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dulu nggak tahu salib itu bagaimana. Yang saya tahu salib, ya, kalau teman-teman saya, guru-guru saya,
memberitahu bahwa kalau orang Kristen mati ya dipenteng, mikul salib ya, disalib dipaku koyok Yesus Kristus, lahirnya kok kandang pedus, kandang domba Bapak Ibu. Pengertian saya seperti itu. Tetapi di saat saya menyelidiki, saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya baru tahu saya harus memikul salib. Saya harus menerima penderitaan. Saya harus menerima apa yang menjadi ketidakpuasan atau yang menjadi hati saya ini luluh lantah pada waktu itu, Bapak Ibu. Jujur, karena saya anak laki-laki, saya harus menyenangkan orang tua saya dan keluarga saya, atau bahkan simbah saya yang sudah tidak ada, saya sebagai generasi penerus. Karena saya sadari bapak saya ini ragil, harus bisa menjunjung tinggi martabat dari keluarga besar Simbah Yai Marbun pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat saya percaya kepada Tuhan, saya harus menerima tantangan yang pertama dari keluarga saya, dari orang tua saya. Bahkan ujung-ujungnya saya ini dianggap murtad. Dianggap saya ini tidak berbakti kepada kedua orang tua ataupun simbah yang sudah mengadang-adang. Kalau orang Jawa katakan anak lanang ya mikul dhuwur ya mendem jeru ya, saya sampai dikatakan sedemikian rupa. Saya tidak bisa menjadi andalan katanya ya. Bahkan ujung-ujungnya saya diusir sama orang tua saya. Di titik diusir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pergi. Saya pergi. Dan yang kedua, respon dari pondok pesantren. Kalau pondok pesantren yang saya belajar ya sudah moderat, Bapak Ibu, jadi nggak begitu mempersoalkan saya, tetapi hanya acuh saja ya, dan saya juga tidak mau datang ke pesantren tersebut. Teman-teman yang biasa bareng-bareng bersama-sama dengan kami, satu demi satu meninggalkan saya. Saya ingat ya, teman-teman saya menganggap saya ini murtad. Dan saya katakan, dan saya sadari bahwa jujur satu kampung, satu desa, satu kelurahan di daerah saya lahir, tidak ada orang Kristen pada waktu itu. Hanya baru memecahkan sejarah saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan resiko itu saya terima dengan lapang dada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
lingkungan, Bapak Ibu. Di saat lingkungan tahu, jujur saya katakan, hampir 100%, 98% Bapak Ibu, tokoh-tokoh desa tersebut tidak setuju. Saya masih ingat betul, hanya Bapak RT saja yang menyadari, yang mengerti, walaupun resikonya seketika itu Bapak RT langsung dicopot dari jabatan RT. Dan beliau sudah konfirmasi sama saya, dan saya juga minta maaf sama beliau. Dan beliau luar biasa, dengan legowo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikarenakan pada waktu itu saya sudah tidak ada orang tua yang betul-betul ngapain-ngapaini saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahun 98 saya menikah. Bulan Agustus Bapak Ibu, 98 saya menikah. Di dalam pernikahan itu saya dipilihkan Tuhan menjadi pendamping saya sampai detik ini, dan kerinduan saya sampai akhir hidup saya. Dan saya dikasih karunia saya diberi Tuhan putra dan putri. Ada 4 putra putri saya, Bapak, yang sangat setia mendampingi saya, mendampingi kami untuk mengaplikasikan saya ini sebagai murid Kristus. Dikarenakan saya tidak punya orang tua, walaupun saya masih punya orang tua, tetapi karena iman saya, hidup saya seperti domba sembelihan, Bapak Ibu. Jujur saya katakan pada malam hari ini, sampai-sampai saya per hari ini saya menikah. 1 kali baru 23-24 tahun ini saya sampai pindah rumah itu 21 kali, Bapak Ibu Saudara. Kalau di luar sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih mungkin mengalami seperti saya, baru 5 kali, baru 2 kali, jangan takut. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya 21 kali. Bukan karena mencuri, bukan karena menipu, tetapi karena hidup kami ini bersama Tuhan. Walaupun kami ditolak oleh lingkungan, saya cari lingkungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan sampai hari ini kami ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat saya ini bersama Tuhan, mencari Tuhan, bergumul bersama Tuhan, bahkan mengalami penderitaan demi penderitaan yang menurut ukuran usia saya pada waktu itu belum saatnya saya mengalami sedemikian rupa, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya mengalami ini oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan juga. Dan
Dan di titik tertentu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kami ini juga mengalami banyak mukjizat, Bapak Ibu Saudara. Salah satunya, Bapak Ibu, ya, saya mestinya sudah mati, sudah dipanggil oleh Tuhan. Di saat anak sulung saya yang pertama masih usia 3 bulan, ya, saya mengalami sakit penyakit, ya, yang menurut saya ataupun menurut dokter pada waktu itu tidak terdeteksi obatnya, tidak terdeteksi penyakitnya. Ini kira-kira seperti ini. Dulu dari sini, Bapak Ibu, saya mengalami perjumpaan Tuhan, mengalami sakit penyakit yang luar biasa dari sini. Saya masih ingat betul 21 hari saya nggak makan nasi, Bapak Ibu. Kalau makan nasi, dia lari dari sini. Kalau boleh saya jujur, apa yang kami miliki pada waktu itu saya jual untuk berobat, tetapi tidak sembuh, Bapak Ibu. Dan di saat tidak sembuh itu, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya tetap berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ini dari sini, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Ini masih bekasnya, masih ya, kelihatan ya, Bapak Ibu. Kelihatan ya, Bapak Ibu. Ya, ini. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya diberi mukjizat oleh Tuhan. Sembuh sampai saat ini. Tidak kumat. Bahkan dulu ini lubang, jadi tertutup walaupun masih membekas, Bapak Ibu. Stigma yang daripada Tuhan yang membuat saya ini harus mesti cari Tuhan terus-menerus. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu. Karena saya harus yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan saya yakini kami, keluarga besar kami ini masuk di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu, Bapak Ibu, mukjizat yang kami rasakan yang lebih daripada itu, saya diberi kesempatan untuk ambil bagian pelayanan di ladang Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan kepada saya, kepada kami ini, untuk tetap membawa kabar sukacita yang daripada surga, Bapak Ibu. Dan saya rasakan dan saya merema di dalam hati saya, di pikiran saya, Bapak Ibu. Di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Tuhan menyediakan pengharapan hanya terhadap Injil, Bapak Ibu. Tuhan menyediakan pengharapan hanya kepada Injil. Itu dari surga, Bapak Ibu. Itu yang saya cari sampai saat ini, Bapak Ibu. Itu yang saya cari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, satu kitab Kolose ini, kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ini yang menjadi dasar saya untuk tetap berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang ilahi.
Saya rindu nyanyi satu hidung pujian, kekuatan di dalam hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di saat kami mengalami penderitaan demi penderitaan, tidak sedikit orang berkata, saya katanya kena azab yang daripada Tuhan. Tetapi pada malam hari ini saya katakan, itu tidak azab. Tetapi itu adalah ujian yang daripada Tuhan. Didikan yang daripada Tuhan, yang diberikan secara khusus terhadap kami, Bapak Ibu, terhadap saya. Sekali lagi saya katakan, dalam penderitaan demi penderitaan yang disampaikan oleh orang terhadap saya, jujur saya katakan, data kita siap. 21 kali kami berpindah tempat. Tidak sedikit yang berkata, saya kena azab, saya kualat dengan agama Islam. Tetapi saya katakan pada malam hari ini, saya tidak kualat. Kami ini tidak kualat, kami tidak kena azab. Tapi kami diproses oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk menuju pengharapan yang daripada Injil Kristus itu yang kami imani, yang saya imani. Mungkin sekiranya sementara itu dulu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bisa saya sampaikan, bisa saya saksikan kepada para pendengar, para pemirsa, dimanapun berada. Inilah kesaksian perjalanan kehidupan saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang besar di dalam hidup saya dan kami dalam keluarga. Sementara itu dulu. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu luar biasa dari mantan ustadz yang kemudian menjadi seorang Kristen, bahkan menjadi seorang pelayan Tuhan. Ada satu hal yang sangat tidak masuk akal dari apa yang sudah dijelaskan tentang masa lalunya ataupun di dalam keyakinannya yang lama, di mana dikatakan bahwa semakin dia dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhannya, dia semakin membenci orang Kristen, semakin membenci akan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Teman-temanku, satu hal yang harus kita pahami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Tuhan ataupun Allah yang benar tentunya adalah Tuhan ataupun Allah yang akan membawa kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebaikan, dan hidup di dalam kebenaran.
Kalau seseorang mendekat kepada Tuhan Yesus, pastilah hatinya, pikirannya, dan hidupnya dipenuhi oleh kasih Yesus. Jadi teman-temanku, jangan sampai salah di dalam menilai Tuhan ataupun Allah yang benar, tetapi datanglah kepada Tuhan ataupun Allah yang membimbing dan memberikanmu kasih dan damai sejahtera serta sukacita. Tuhan Yesus memberkati.